Api dalam terinya kayak saling bocah kan. Kalau di bawah. Nah capek kasihan dia. Capek ya. Baru di bawah soalnya. Gak ada yang sia-sia untuk anak-anak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gila. Itu dia sendiri yang lipat. Meriang itu mau meriang. Siapa itu besar? Siapa? Surat katanya itu. Mikir tadi mungkin. Tuh belakang mikir. Tiru. Langsung itu ngikut itu. Soalnya yang Tarik. sekarang yang baca tujuh yang samping ustad Jangan kesorot, jangan kesorot tuh. Jadinya yang keberatan. kelihatan. Iya benar harusnya. Sekarang baca Gus Dur ke situ ya, ke depan. Iya Gus Dur. Usul presiden. Ada lawan lagi. Belum hidup loh. Tagin. Taikin intinya. Orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenalin belum? Allahumma salli wa sallim wa ajib wa adlim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalik wa kamalik ala zaini ibadik wa asrafi ubadik ashabil arabi wal azam wa imamit taibati wal haram wa tarzumani bilisanil kidam wa man bakil ilmi wal hilmi wal hikam wa abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jidhu sarrafa ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahaba ومهابة وبيرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر العلي وقدر الجلي ساداتنا وإماتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kiram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita telah membahas tentang sholat Jumat sampai tuntas, sampai habis. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat, tapi itu yang saya sampaikan menurut kadar yang saya ketahui di dalam kitab Fathul Qarib dan disyarahkan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian minggu yang lalu saya sudah katanya bahwa hari ini saya akan mencoba membahas tentang qobliyah Jumat.
Sebagaimana kita ketahui di masjid-masjid kita itu azannya 2 kali. Dan di antara azan pertama itu biasanya kita melakukan sholat qobliyah Jumat. Walaupun ada sementara orang yang mengatakan sholat qobliyah Jumat itu enggak ada. Alasan mereka katanya mungkin Nabi enggak melakukan. Jadi nanti kita lihat apakah benar Nabi enggak melakukan sholat Jumat. Karena pada zaman Nabi azannya itu 1 kali. Jadi habis azan langsung naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, gitu ya. Jadi nggak ada sholat qobliyah Jumat. Memang ada di beberapa masjid mereka azan sholat Jumatnya cuma 1 kali, tapi ada yang memberi kesempatan mereka untuk melakukan sholat qobliyah Jumat. Seperti yang pernah saya temui di masjid dekat dalam Villa Mutiara, di dekat Madrasah Al-Kautsar kalau salah ya. Di dalam Villa Mutiara itu Sawah Baru ada masjid, itu azannya cuma sekali memang. Jadi habis azan ternyata mereka memberikan kesempatan orang-orang untuk melakukan sholat qobliyah Jumat, gitu ya. Jadi habis azan khatib nggak langsung naik mimbar dulu, ya. Jadi diberi kesempatan orang-orang untuk sholat qobliyah Jumat, ya. Setelah selesai baru khatib naik ke atas mimbar langsung berkhutbah. Nggak azan lagi. Jadi azan mereka cuma 1 kali. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita tanyakan ke Ustadz Rahmat nih. Karena kan jam terbang beliau ini sampai ke Depok, Sawangan, Pondok Cabe, jauh. Jadi mungkin di antara masjid-masjid yang pernah beliau khutbah di dalamnya mungkin ada yang 1 azan. Tapi ada qobliyah Jumatnya nggak? Ada, kadang kita diberi waktu dulu. Oh iya. Waktu silakan yang mau sholat silakan. Oh, sama dikasih tahu gitu ya. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. 1 khutbah, 1 azan langsung khutbah. Ada tuh. Ya masing-masing ya. Boleh nggak tuh? Boleh. Boleh, yang nggak boleh? Sholat. Iya. Yang nggak boleh yang nggak sholat Jumat. Iya. Nah, iya tuh boleh diselepet tuh yang nggak sholat Jumat. Ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sendiri ada, tapi jangan saling nyalain, jangan saling bidahin. Ya, wah yang benar ini, yang lain bidah, sesat. Karena konsekuensinya kalau orang sudah mengatakan orang lain bid'ah, ulama lain bid'ah, konsekuensinya orang tersebut dolal, sesat. Kalau sudah sesat berarti masuk neraka. Itu yang sangat disayangkan. Seolah-olah mereka yang paling sunnah, mereka yang paling benar, yang lain salah. Orang pakai kunut dolal, bid'ah. Yang kata bukan saya, yang kata sahabat, lihat hadisnya. Ya, jadi orang yang berkunut subuh itu sesat, sesat masuk neraka. Ini yang jadi masalah. Masa iya Imam Syafi'i sesat? Masa iya Imam Malik sesat? Masa iya mereka pada masuk neraka? Itu ya. Jadi kadang-kadang mereka cuma ngambil hadis dari 1 hadis yang mereka sukai, padahal hadisnya banyak. Tapi mereka cuma ngambil 1 hadis, inilah yang paling benar, yang lain salah. Itu kesalahannya. Kita nggak boleh begitu. Ya, kita akui yang namanya perbedaan pendapat itu modal lumrah. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita banyak beda pendapat, banyak yang beda-beda. Kita aja kalau pakai sendal beda, nggak mungkin sama. Iya, sama nggak kita pakai sendal? Beda, pakai sepatu juga beda.
kanan sama kiri kan? Iya. Masih iya kanan dua-duanya sama, repot. Tuh, sampai lagi dalam ibadah juga banyak tuh. Karena memang Nabi memberikan dalil itu bukan satu doang. Kadang-kadang Nabi bilang A, kadang-kadang B untuk melihat situasi. Silakan pakai yang mana, semuanya benar. Jangan mengklaim bahwa dialah yang paling benar. Qobliyah Jumat juga dipermasalahkan. Katanya dolal, bid'ah, sesatlah. Karena Nabi nggak pernah melakukan Qobliyah Jumat. Karena ajarnya cuma sekali katanya. Ya nggak mungkin orang bisa melakukan sholat Jumat kalau ajarnya sekali. Ternyata tuh kalau Ustaz Rahmat banyak. Jadi ajarnya sekali tapi mereka diberi kesempatan untuk sholat Qobliyah Jumat. Saya juga pernah dulu di sana, di Sawah Baru. Pernah jadi khatib lagi. Cuma sekali doang. Ya, besok nggak boleh lagi. Seadanya sekali. Adanya sekali doang. Tapi dikasih kesempatan untuk sholat Qobliyah Jumat. Tuh. Ya, jadi jangan mengklaim saling menyalahkan bahwa kitalah yang paling benar. Kalau udah begitu repot urusannya. Yuk kita lihat nas-nas dari fikih, dari hadis maupun dari Al-Quran yang berkaitan dengan Qobliyah sholat Jumat. Di dalam kitab Bajuri ini yang kita baca nih, kemarin saya belum sempat baca. Ya, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Al-Jumu'atu kadzuhri. Jumat itu seperti zuhur. Fima yusannu laha ayusannu qablaha arba'un wa ba'daha arba'un. Di dalamnya apa-apa yang disunahkan baginya di dalam salat zuhur, maka disunahkan juga pada salat Jumat. Apa katanya? Qablaha arba'un. Sebelum zuhur kan 4 rakaat. Maka sebelum Jumat juga 4 rakaat katanya. Bagi yang mampu. 4. Wa ba'daha arba'un. Dan setelah Jumat, setelah zuhur 4 rakaat, setelah Jumat juga 4 rakaat. Itu kata Syekh Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau ada seorang ulama Mesir. Beliau pernah menjadi rektor di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gitu. Dan beliau banyak menulis kitab-kitab tentang fikih. Karena beliau bermadzhab Syafi'i, maka beliau menulis kitab-kitab fikih. Bahkan kitab Fathul Qorib beliau sarahkan. Fathul Qorib tipis, tapi disarahkan menjadi 2 jilid seperti ini. Ini jilid pertama segini, jadi ya. Nanti jilid 2 begini lagi. Luar biasa otak beliau. Ya, itu kata beliau. Kemudian Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi radhiyallahu taala juga pernah berkata, wa qablaha ma qabla zuhri. Sebelum sholat zuhur, sebelum sholat Jumat juga sama seperti qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Kalau sebelum zuhur ada qobliyahnya, maka Jumat juga ada qobliyahnya. Itu kata Imam Syihabuddin Al-Qulyubi. Kitab Qulyubi atau Mahali juga 4 jilid. Ya. Saya pernah ngaji dulu kitab Qulyubi sama Mu'alim Sabil Hadami di Kampung Duku, 4 jilid. Kitab Bajuri juga saya pernah ngaji dulu di kampung saya, ya, sama Ustaz Hambali. Ya. Itu kata beliau sama sebelum zuhur sama sebelum Jumat. Ya. Kemudian kata Al-Imam Abu Yahya, Syekh Al-Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam minhajnya beliau berkata, Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, ya, beliau berkata, wa jumu'atun kadzuhri. Salat Jumat itu sama seperti salat zuhur. Berarti ada qobliyah dan ada ba'diyah.
Ini aja yang ada dalilnya, ini nanti dalam hadis juga ada dalilnya. Mereka mempertentangkan, mereka bilang nggak ada bid'ah. Apalagi ulama-ulama yang memfatwakan bahwa setelah sholat Jumat kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Kalau masjid dalam satu kampung itu lebih dari 1. Untuk bisa melihat hadisnya secara zahir ini nggak mungkin kita temui. Habis sholat zuhur, habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi 4 rakaat. Hadisnya susah kita temui, dicari. Tapi ada ulama yang berpendapat dengan hadis yang umum, ya, bahwa sholat Jumat itu dalam satu kampung seharusnya 1, nggak boleh lebih dari 1, 2, 3, 4 tuh nggak boleh. Kalau lebih dari 1, 2, 3, 4 itu bermasalah katanya. Ya, kata beliau ini ulama yang mengatakan kalau satu kampung masjid lebih dari 1, 2, 3 seperti kita nih di Kedaung, Masjid Nabawi, Masjid Darussalam, Masjid Tauhid, Masjid Al-Ikhwaniyah, masjid apa lagi? Ustaz Rahmat tuh di Gang Wahid, masjid apa namanya itu? Itu masih satu ini ya. Itu banyak banget kan. Nah, kata beliau ini, kata ulama, orang yang pertama kali diterima sholat Jumatnya adalah yang pertama kali takbir. Makanya kan Nabi mengatakan kalau sholat Jumat itu khutbahnya jangan terlalu lama, tapi bacaan sholatnya yang boleh lama, agak panjang. Gitu ya. Khutbahnya minimal 15 menit dah. Saya pernah dulu pertama kali khutbah 30 menit. Rame jadinya tuh. Waduh. Keenakan kali saya baca. Ternyata kata jamaah, kelamaan tadi khutbahnya. Berapa menit? 30 menit. Astagfirullahaladzim, lama juga ya. Dan semenjak itu saya tes di rumah. Jadi sebelum saya khutbah, saya tes dulu di rumah sambil ngelihat jam. Wah, 15 menit, pas di sini aja nih berhenti, gitu. Ya, otos itu nggak boleh. Nah, bacaan surat dalam sholatnya baru boleh agak panjang, jangan terbalik, gitu. Ya, masa sholat Jumat bacanya Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu nggak cocok. Ya sisa, tapi karena nggak cocok. Giliran khutbahnya mau panjang banget, ya. Jadi semenjak itu saya khutbahnya cuma 15 menit. Jadi di rumah saya cek dulu 20 menit aja banyak protes. Lama banget tuh. Giliran nonton SK sampai berjam-jam pagi buat. Giliran sholat juga khutbah doang duduk 30 menit pantat bisulan. Udah gitu. Nah, biasain apa yang bagus-bagus lama dikit. Ya bukan begitu Ustaz, bukan begitu. Apa sih? Elah. Gitu ya kan? Betul nggak tuh? Betul. Iya, menonton dari pagi sampai dari malam sampai pagi, kuat diri lagi, nggak sadar itu. Berapa jam itu? Berjam-jam, masa duduk dengar khutbah doang 30 menit, panasan tuh pantat. Gitu. Ya, tapi tetap jangan panjang-panjang. Ya nanti siapa tahu di antara ini ada lagi nih yang jadi khatib-khatib. Amin. Ya. Bisa nanti Ustaz Iswadi, Hairul, Ampok, ya, jadi siapa tahu kalau dia rajin benar semua nih pada yang rajin, insya Allah. Jadi harus ada bibit-bibit nih, ya. Jadi anak muridnya Ustaz Rahmat, Ustaz Haji Mulyono, Ustaz Iswadi harus ada yang jadi nih, jangan sampai pada terpecah belah, wala tafarruqu ya, solid, istiqomah. Mudah-mudahan nanti jadi. Sebab berkahnya ilmu karena apa? Karena patuh terhadap guru. Sepintar apapun kalau sama guru nggak patuh, ilmu nggak berkah. Gitu. Kan dalam menuntut ilmu yang diutamain apa dulu? Adab, sopan santun.
Itu dulu. Ilmu mah belakangan dah. Nah, di dalam kitab Imam Zarnuji Taklimu Ta'lim aja, sama guru itu harus benar-benar hormat, patuh. Ada seseorang pengen minta jadi murid seorang ulama. Tuan saya pengen pengen jadi murid kamu. Ya kamu gak bakalan bisa dah, gak bakalan bisa jadi murid saya. Lu bisa, lu gak bisa. Kalau kamu pengen bener jadi murid saya, kamu naik ke atas bukit, dan bukit kamu lompat ke bawah ya. Coba kalau lompat, usah deh. Mana bukit tinggi banget, mati. Tapi itu murid emang bener-bener pengen banget ngaji. Dia naik ke atas bukit, kita di atas bukit, dia lompat di atas bukit. Kagak mati, jatuh biasa, nggak mati. Datengin ketemu sama tuan saya udah lompat dari tebing bukit ke bawah. Kamu lompatnya merem apa melek? Merem. Ya kayak jadi balik lagi. Sekarang lompatnya melek gitu. Begitu dia lompat melek, ternyata samping kirinya ada malaikat yang lagi nahan dia. Lah enak banget. Itu patuh sama guru tuh. Ya. Oke, udah ya oke. Kalau begitu, kamu sekarang ke sono no di masjid sono, kamu sholat sono. Tapi orang-orang menghadap kiblat, kamu belakang kiblat. Ya. Jadi bertentangan, bertolak belakang dengan orang-orang di situ. Jauh banget. Kalau nggak dikerubutin kita, dikata orang gila kita. Masjid nih, kata saya Pong, sholat. Tapi kamu mau sono ya, jangan mau sono. Bisa habis keroyok saya, kata orang gila. Dikata aliran sesat. Tapi karena memang pengen banget ngaji sama tuh kiai, sama ustaz, dia lakuin. Begitu dia sholat menghadap sono, ternyata yang betul dia di depan dia ada Ka'bah, dilihat tuh motif. Waduh. Dia kalau udah patuh banget sama guru begitu tuh. Jadi jangan lihat guru kita pinter, guru kita hebat, jangan lihat gitu. Lihat kepatuhan kita kepada seorang guru. Bahkan sama keluarga guru juga harus hormat, patuh taat. Ada seorang ulama lagi ngajar begini nih. Ulama itu muridnya banyak banget. Tiba-tiba ulama itu diri tanpa sebab. Diri aja, lama tuh dirinya. Begitu udah lama, udah duduk lagi. Kan jamaah berdibingungnya, Tuan Syekh, ngapa tadi diri ini? Tadi saya lihat anak guru saya lagi lewat depan tuh. Jadi untuk menghormati guru saya, ada anak saya tuh, ada anak guru saya. Jadi untuk menghormati beliau, saya diri. Itu anaknya sampai digituin. Jadi keluarga guru dihormatin banget. Gitu. Dulu Rifki, almarhum Ustaz Rahmat Gareng, itu kalau mau Rifki kecium tangan tuh. Si Rifki bingung tuh. Mi, masa aku dicium tangannya sama Om Gareng katanya. Iya bang, dia menghormati Nabi bang. Gitu. Gitu mulu tuh dicium mulu sama almarhum. Ya, sampai begitu tuh. Ya. Jadi kalau kita pengen ilmu kita berkah, ngaji yang benar, nurut apa kata guru. Gitu. Tiap hari ngaji, jangan pakai nggak ngaji. Utamakan ilmu syariat dulu yang benar. Karena ilmu syariatlah yang bisa membimbing rohani kita. Ya. Kalau kita cuman ikut rohani tapi ilmu syariat kita nggak pelajari, bisa sesat kita, bisa melenceng dari ajaran syariat. Ini yang saya ajarin ilmu syariat namanya. Gitu ya. Jadi kalau syariatnya jangan belajar, nggak bakalan bisa. Al-Quran juga syariat tuh termasuk tuh ya. Baca Al-Quran, baca tajwid, belajar apa itu syariat, utamakan dulu. Apalagi kita belum pahir benar baca Quran, masih banyak yang salah kan. Masih banyak yang salah, tajwidnya juga belum beres, makhrajnya juga belum beres. Beresin dulu. Ada ulama yang melarang orang baca ngaji kubur kalau Al-Qurannya belum
bener, nggak boleh ngaji kubur kalau bacaannya belum benar. Jadi ngaji kubur itu katanya orang-orang yang sudah bacanya beres sesuai dengan ilmu tajwid. Ya, saya gimana Pak Ustaz, saya ikut ngaji kubur mulu. Ya, silakan, tapi jangan lupa ngaji terus, perbaiki maksudnya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita, saya udah kayaknya udah beres, saya mau ngikut aja. Jangan dulu. Ya, kalau mau ngikut silakan, tapi ngaji mah jangan hilang. Ya, ngaji di sini jangan sampai kagak. Ya, ini udah berapa lama pengajian ini? 2 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Hampir 3 tahun. Nah, Yang ini maksudnya yang dulu yang ini. enggak ya, Maksudnya keseluruhan. dari keseluruhan, dari zaman Ustadz almarhum. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Makanya maulid sekarang, ntar yang ketiga itu 3 tahun. Oh, lah, berarti termasuk ini. Lama. Enggak ada. Tak ada. Saya pikir udah 10 tahun kali. Pas Covid ya. 10 tahun nggak ngaji. Pas Covid. Pas Covid. Hah? Pas Covid. Dulu sama Ustadz Jarik ngajinya malam apa aja? Sama. Malam Minggu, malam Senin, 2 malam. 2 malam. Ini nambah karena orangnya nambah. Kemudian perlu juga tambahan. Iya, perlu ditambah. Astagfirullahaladzim, kaget. Gitu ya. Jadi itu jangan sampai 3 hari itu jangan sampai nggak ngaji. Kasihan almarhum nanti. Yang kemarin beli kondangan dulu no. Kondangan. Parahan kan malam lah. Lu gak kondangan sama anak baru ya. Alah, saya datang terakhir tuh Ustadz Rahmat, saya telepon katanya, waduh udah masak status ini. Saya pikir hari Minggu, Bang. Iya. Itu lagi bayi di mana? Kemarin tepat soalnya. Sama Ustaz. Hah? Saya pikir ke tanggal 3. Ini lupa sama Ustaz. Waduh. Begitu saya sholat Jumat, istri saya kagak ada. Mana nih? Habis sholat maghrib malam minggunya nggak ada. Begitu dia pulang, no sekarang katanya kondangan, lah katanya hari Minggu, sekarang no Sabtu. Ya elah, saya telepon yang lain pada seucuk, enggak susah teleponnya nih, orang-orang penting susah. Nah, ucuk waktu sekarang, ya Allah. Hah? Diserbu 2. Iya, emang saya ngomong sih ya, Minggu ya. Kata saya hari Minggu emang. Ya sih katanya Minggu katanya. Ya, udah, habis pengajian malam Sabtu, malam Minggu langsung saya kesana malam-malam dah. Udah habis sih, udah bertutup. Pengantinnya udah bebenah. Yang telur masih banyak itu. Udah siap-siap apa ini pengantinnya. Jadi Ada ke bambu hapus kondangannya tuh. salah. Ya, itu teks hadis ya. Sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul fakhudhu, ambil, gitu ya. Ambil, kerjakan. Kemudian nas hadis tentang qobliyah salat Jumat. Ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Tidaklah sholat yang wajib itu, yang fardu, kecuali di antara keduanya ada 2 rakaat, yaitu ada sebelum dan sesudah, atau sebelum doang dan sesudahnya nggak ada, seperti subuh sama asar. Berarti kalau zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, annahu kana yutilus sholata qoblal jumu'ati, adalah Umar bin Khattab, ya, dari Umar bin Khattab, beliau memanjangkan sholat qoblal jum'ah, sebelum Jumat, wa yusalli ba'da, dan sholat setelah Jumat raka'ataini, 2 rakaat. Wa yuhaditsu anna Rasulullah SAW, dan diceritakan dalam hadis bahwanya Rasulullah SAW karena yaf'alu dzalik, beliau mengerjakan ini. Jadi sebelum sholat zuhur, sebelum sholat Jumat dan sesudah sholat Jumat, kata Sayyidina Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud. Ya.
Kemudian hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man igtasala yaumal jum'ah," siapa yang mandi pada Jumat, summa atal jum'ata, kemudian dia datang untuk melaksanakan sholat Jumat, wa shalla ma qaddara lahu, kemudian dia sholat apa yang dia mampu baginya, summa ansota, kemudian dia diam hatta yablugul imam, sehingga selesai imam min khutbatihi, dari khutbahnya, summa yusolli mahu, kemudian dia sholat bersama imam, wafilahu ma baina, maka akan diampuni baginya ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra, antara Jumat yang sekarang dengan Jumat yang lain, ya, diampuni dosa-dosanya. Wa fadlu salasati ayyam, katanya ditambah lagi 3 hari, berarti 7, 10 gitu ya, ditambah 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, fa illam yajidil imama kharaja shalla ma badalahu, apabila kamu temui imam sudah keluar, maka sholatlah kamu ma badalahu, sedapatnya, gitu ya. Kan mungkin zaman dulu Nabi imamnya itu di tempat khusus, tapi kalau imam sudah keluar dari tempat khusus, sholatlah kamu sedapatnya, katanya. Kalau sekarang makan nggak ada imam, jadi satu tempat imam sama tempat makmum. Harusnya tempat imam misah, jangan jadi satu. Karena ada hadis yang mengatakan apabila imam sudah datang dan duduk atau sholat di dalamnya, maka buku catatan amal ditutup. Makanya dalam fikih kemarin dijelaskan imam datangnya belakangan. Ada tuh kemarin teksnya ya, dalam Bajuri. Jadi imam jangan duluan datang. Kalau rumahnya jauh, imam datang agak siang, misalkan jam 10 udah sampai, jam 10 ya, jam setengah 12 dia udah sampai. Jangan masuk dulu ke dalam, di luar dulu. Paham tuh? Luar dulu dia sholat apa kayak zikir kayak baca Quran kayak. Nanti kira-kira imam jamaah udah banyak, baru udah tuh masuk ke dalam. Gitu. Kayak di sini nih. Luar aja dulu. Di sini kagak ada teras sih ya. Kalau di Darussalam kan ada tuh. Jadi kalau masjid itu udah ada pintunya tuh khusus. Jadi kalau belum ada pintunya bukan masjid, namanya teras masjid. Kalau di sini mah kagak ada kayaknya ya. Nggak ada teras. Jadi nggak ada ruangan kosong. Kalau di Masjid Darussalam kan ada tuh. Di sebelah sono ada, sebelah sini juga ada. Itu dulu di situ tuh. Jangan masuk pintu masjid. Ya, karena kesian nanti orang-orang yang datangnya belakangan, nggak dapat telur nggak dapat, tapi tetap pahala yang lain mendapat. Itu pahala itu kata Nabi pahala tambahan ya. Kita dapat pahala tambahan. Kita nggak dapat kalau imam sudah masuk duluan. Gitu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Kana yusolli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an." Adalah Rasulullah sholat sebelum Jumat 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah sholat Jumat 4 rakaat juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Apa katanya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkau qabla jumati arba'a rakaatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum salat Jumat itu 4 rakaat, la yafsilu bainahunna bisyai', dan tidak dipisah di antaranya dengan sesuatu. Ya, jadi salat Jumat qabla Jumat 4 rakaat, enggak ada yang bisa, enggak ada pemisah maksudnya. Itu ya, dengan salat yang lain. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Hurairah pula, ya, katanya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qabla Jum'ah rakataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat, salat qabla Jumat 2 rakaat, wa ba'daha rakataini, dan setelah salat Jumat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani
Punten Bang Tabarani. Ini beliau kalau diajak kali mau kali ya. Bang Tabarani, ya mau. Ajak kok kali aja. Enggak, dia mau nanyain dulu. Nanya doang. Ya, katanya PH ngaji malam apa aja gitu. Ajak. Kesiannya nggak ngapa-ngapain. Ya, ini. Kemudian dalam hadis lain juga diceritakan yang kemarin saya bawakan hadisnya tuh. Ja'a Sulaik al-Ghatfaniyu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Datang Sulaik al-Ghatfani dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kepada Sulaik, as-shalaita raka'ataini, apakah kau telah salat 2 rakaat qabla ayyaji'a, sebelum kau datang, gitu ya, atau sebelum kedatanganmu? Udah sholat belum? Kata Nabi. Qala la, belum. Saya belum sholat. Qala, kata Nabi, fasholli raka'ataini, maka sholatlah 2 rakaat. Wa tajawwaz bihima, dan dipersingkat, ya, dipersingkat keduanya. Jadi jangan lama-lama, dipercepat bacaannya. Karena Nabi sedang berkhutbah. Jadi khatib boleh ngomong tuh untuk memperingatkan makmum dalam hal-hal tertentu. Nabi buktinya lagi khutbah negor Sulaik. Sulaik udah sholat belum? Belum. Sholat dulu 2 rakaat. Yo. Umar bin Khattab juga pernah lagi khutbah, tiba-tiba dia bilang naik ke atas gitu. Naik ke atas. Padahal beliau sedang khutbah. Gitu tuh. Nah, setelah itu baru ketahuan pasukan musuh ternyata lagi nyerang pasukan Islam. Jadi lagi perang tuh. Jauh di sono. Tapi Allah perlihatkan tuh di depan mata Umar bin Khattab, ngeliat pasukan musuh lagi terdesak. Jadi Umar bin Khattab menyuruh pasukannya naik ke atas bukit. Itu. Padahal Umar di Madinah. Sedangkan mereka lagi perang sama orang Romawi, sama orang Persia sono. Jauh banget jaraknya, berbulan-bulan sampai. Tapi Umar bin Khattab bisa tahu, bisa melihat. Jadi diperlihatkan tuh sama Allah. Jadi begitu pasukan baru pulang, baru bingung. Pada waktu kami terdesak, kami mendengar suara Umar bin Khattab, ya, khalifah itu untuk menjadi khalifah, ya, bahwa kami disuruh naik ke atas bukit, maka kami naik ke atas bukit. Emang benar? Ya. Pada lagi khutbah, tiba-tiba Umar bin Khattab ngomong naik. Benar berarti itu. Jadi boleh tuh dalam hal-hal tertentu, ya. Nah, kemudian di sini hadis ini dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Sebetulnya Imam Syaukani ini adalah orang Syiah, tapi Syiahnya Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah itu ada banyak ya. Jadi Syiah itu terbagi menjadi berbagai macam kelompok. Ya. Yang paling bahaya Syiah yang ada di Iran, yang menyalahkan Nabi, yang mengkultuskan Sayyidina Ali. Jadi ada kelompok Syiah yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Sampai begitu tuh kelompok Syiah. Ini bahaya. Bahkan pemimpin mereka mengatakan pada waktu terjadi perang antara Sayyidina Fatimah, istri Fatimah, Aisyah istri Nabi dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Perang itu disebut perang Jamal, perang onta, karena Siti Aisyah pakai onta, naik onta perang. Karena mereka pada menuntut balas akan kematian Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu lagi baca Quran dibunuh. Ada yang bilang dipenggal palanya. Baca Quran tuh mau pemberontak. Jadi sebagian sahabat pada menuntut balas atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan, termasuk Muawiyah, anaknya Abu Sufyan. Karena dia masih ada perkalian saudara. Jadi mereka menuntut
supaya yang membunuh Utsman bin Affan dihukum. Tapi Sayyidina Ali menahan diri. Karena kita sesama muslim nih, udah saling damai, jangan perang mulu gitu. Akhirnya mereka nggak terima Sayyidina Umayyah, anaknya Abu Sufyan nggak terima, ngamuk. Akhirnya terjadi perang antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah, disebut perang Siffin, gitu ya. Nah, perang Siffin pada waktu peperangan pasukan Sayyidina Ali di atas angin, artinya menang. Pada waktu pasukan Muawiyah terdesak, pasukan Muawiyah takib Al-Quran, ditusuk pakai pedang lalu diangkat, damai istilahnya gitu, damai. Nah, sebagian pasukan Sayyidina Ali gak terima tahkim dari mereka. Kagak, jangan ditolak sama mereka karena mereka udah terdesak. Ya terus aja lawan gempur. Sebagian pasukan Ali enggak, jangan. Mereka udah tahkim, udah nyerang, udah mau minta perdamaian. Ya. Nah, mereka yang tidak suka dengan keputusan Sayyidina Ali keluar dari pasukan Sayyidina Ali. Namanya kaum Khawarij. Dan mengatakan Sayyidina Ali kafir. Muawiyah kafir. Makanya mereka mengutus 2 orang untuk membunuh Sayyidina Ali dan Muawiyah. Tapi akhirnya yang kena Sayyidina Ali, dibunuh. Muawiyah selamat karena keburu ditolong. Sayyidina Ali nggak keburu ditolong. Tuh, Khawarij tuh pada waktu membunuh Sayyidina Ali, mereka pakai dalil ayat Quran loh. Karena mereka merasa mereka yang benar. Tuh. Nah, pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Aisyah perang, kalah pasukan Aisyah. Makanya kalau dalam Syiah itu, orang yang memerangi Sayyidina Ali dikata kafir. Makanya Siti Aisyah dikata kafir, binar, masuk neraka. Dan Muhammad, kata mereka, harus bertanggung jawab. Nah, Nabi Muhammad sudah meninggal, disuruh tanggung jawab tuh. Tapi di antara sekte-sekte Syiah ada yang paling bawah, namanya Syiah Zaidiyah. Yang kata ulama Syiah Zaidiyah ini akidahnya hampir sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Imam Syaukani. Imam Syaukani itu Syiahnya Syiah Zaidiyah. Jadi pola pikir Imam Syaukani hampir sama dengan pola pikir ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kitab Nailul Autor itu kitab hadis banyak dibaca oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu pernah saya ikut pembacaan Nailul Autor sama Mu'alim Syafil Hadami. Ya, baca Nailul Autor kitab hadis ini. Tapi sebagian ulama juga wanti-wanti. Walaupun dia Syiah Zaidiyah yang di bawah daripada Syiah yang lain, artinya pahamnya hampir sama dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tetap Syiah, harus hati-hati katanya. Gitu. Apa kata Imam Syaukani dalam menafsirkan hadis ini? Wa qauluhu, kata beliau, qabla an taji'a, sebelum Sulaik datang, ya dulu ala anna hataini raqataini sunnatul lil jum'ah. Ya, menunjukkan yang 2 itu katanya 2 rakaat sunnah itu lil jum'ah, salat Jumat qoblaha, berarti qobliyah Jumat. Ya, oleh saat tahiyatul lil masjid, bukan salat tahiyatul masjid katanya. Qobliyah Jumat yang dilakukan, bukan tahiyatul masjid. Itu kata Imam Syaukani. Ya. Jadi begini ya. Dalam membahas tentang salat tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid kan artinya salat menghormati masjid. Kenapa kita salat tahiyatul masjid? Karena kita masuk masjid, maka kita disunnahkan salat tahiyatul masjid. Sebetulnya salat tahiyatul masjid itu nggak perlu niat khusus tahiyatul masjid. Walaupun kita masuk ke dalam masjid, lalu kita sholat apapun yang kita lakukan di situ masuk di dalamnya sholat tahiyatul
masjid. Walaupun kita sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubah, masuk di dalamnya menghormati masjid. Itu paham nggak? Jadi kita masuk ke dalam masjid itu untuk menghormati masjid, maka kita sholat 2 rakaat. Jangan duduk, biasakan kalau habis masuk masjid itu sholat. Sholat apapun yang kita lakukan setelah kita masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Apalagi kalau kita niatkan sholat tahiyatul masjid, atau kita gabung, misalkan kita habis wudhu nih, kalau kita masuk ke dalam masjid, ya kan habis wudhu disunahkan sholat sunnah wudhu. Ada tuh hadisnya tentang sholat sunnah wudhu. Nah, pada waktu kita masih setelah wudhu, kita gabungin aja sholat sunnah wudhu sama sholat tahiyatul masjid. 2 niat, 1 perbuatan, dapat 2 pahala. Perbuatannya 1 kan, sholatnya ya sholat itu doang, padahal niatnya 2. Sholat sunnah wudhu sama tahiyatul masjid harusnya kan 4 kan, 2, tapi kita lakukan 2 rakaat dengan 2 ya, dapat double kata mu'alim ya. Tapi kalau kita mau niat sholat sunnah wudhu aja juga udah tercapai tahiyatul masjid, paham? Karena kita masuk sholat gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, sholat apapun yang kita lakukan setelah kita masuk masjid, maka masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Walaupun kita nggak niatin sholat tahiyatul masjid, gitu, paham ya? Wa qad jaa bi sanadin jayyidin kama qalahu al-hafiz al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an. Telah datang dengan sanad yang jayyid, yang bagus, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau yusolli qablaha arba'an. Beliau salat sunnah qabliyah Jumat itu 4 rakaat. Gitu. Ya, itu banyak kan, dengan sanad yang baik, yang bagus, katanya bahwa qabliyah Jumat itu ada. Jemaah sekalian, itu sedikit tentang hadis dari Nabi, kemudian dalil-dalil nas-nas yang ada di dalam fikih tentang qabliyah sholat Jumat. Dan ada lagi banyak sebetulnya qabliyah sholat Jumat yang dijelaskan oleh para ulama. Coba sampai sini dulu, yang dikit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan dibenturkan pendapat ulama dengan hadis Nabi, karena yang paling mengetahui tentang hadis Nabi adalah para ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu ahli waris Nabi. Jadi ulama mendapatkan warisan dari Nabi. Apa itu warisannya? Al-ilm. Ya, jadi ada orang sok-sokan. Ibu bertanya itu menurut hadis apa menurut Imam Syafi'i? Kan namanya orang seperti ini orang yang sengaja menjatuhkan martabat Imam Syafi'i. Jadi seolah-olah dia mengatakan pendapat Imam Syafi'i tidak sesuai dengan hadis Nabi. Itu membenturkan. Padahal kan yang paling tahu hadis para ulama. Itu tuh brengseknya tuh. Mau lihat di YouTube. Ya, pengajian mereka tuh bahaya banget. Kadang-kadang kalau saya lihat di YouTube kami ketawa juga. Karena salah satu di antara mereka kadang-kadang ada salah-salahan. Itu biarin dia berantem pada. Ya. Ini kan udah membentur-benturkan. Karena di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, ada ibu-ibu yang tanya, gimana Bu? Ibu bertanya mau jawaban menurut sunnah Nabi
atau menurut Imam Syafi'i. Ya, itu kan udah brengsek namanya. Kata ibu-ibu, saya bertanya menurut Imam Syafi'i yang sesuai dengan hadis. Nah, lu dia bingung jawabannya tuh. Ya. Menurut Imam Syafi'i yang sesuai dengan hadis. Dibilang tadi hadis apa menurut Imam Syafi'i ini? Belangsak juga di akhirnya tuh. Ya dia bingung jawabnya. Dia mau nyalahin mulu yang ada. Gitu. Seolah-olah mereka yang paling benar dan paling pintar. Dan jemaah sekalian, itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Sebelum tutup, mungkin ada yang ditanyakan? Tafadhol. Cukup. Kelas cukup. Ya. Desa cukup sekian. Akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri azizil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullahi wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya kitama wa ala al-alil kirami wa sahbika nujumi li qudramil marami bil arbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala Allah asrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه مداد قص الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin untuk kegiatan kita di Rabiul Awal, insyaallah bulan September ini tanggal 28